dengan tema Risk Project Management dengan beranggotakan 5 orang, Yeni, Rayaldi, Kagunan, Garlin, dan Livia. Pembahasannya kita mulai dari pengertian IT Risk Management. Oke. Jadi, risk management itu di mana ketika kita mau melakukan perubahan, kita ada di suatu kondisi yang tidak pasti. Lalu, kalau ada di posisi yang belum pasti itu, segala sesuatunya menimbulkan banyak resiko. Nah, di sini kami dari tim membuat resiko proyek itu peristiwa negatif dan mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah proyek. Tapi tidak mesti negatif saja, bisa jadi berkemungkinan ada opportunity-nya. Lalu ada manajemen resiko, merupakan ilmu pengetahuan yang mengidentifikasi, meneliti, dan menjawab serta melanjutkan suatu proyek dan menemukan cara yang terbaik untuk mencapai sasaran hasil proyek. Ada manajemen resiko mempunyai suatu dampak hal positif pada memilih proyek, menentukan lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan biaya dan jadwal realistis. Begitu untuk pengertiannya. Kita lanjut ke manfaat. Manfaat dari adanya risk project itu bicara mengenai antisipasi tadi. Jadi kita perlu menangani masalah, kita punya solusi dengan masalah yang kita hadapin. Jika suatu kedepannya terjadi masalah di proyek kita, itu manfaat dari manajemen risiko proyek. Lalu kita definisikan lagi, manfaatnya dapat mengantisipasi atau menghindari masalah, mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi, dapat memperoleh komitmen pelanggan, dapat mereduksi pelanggaran jadwal, dapat mereduksi biaya yang berlebih anggaran yang tersedia. Begitu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya oleh Mbak Livia. Dapat lingkup proses manajemen resiko proyek, diantaranya ada risk management planning, kemudian yang kedua risk identification, yang ketiga ada quality risk analysis, diantaranya untuk quality ini ada dua, kualitatif analysis, kemudian dan kuantitatif analysis. Kemudian yang selanjutnya risk response planning, dan yang terakhir adalah risk monitoring dan control. Ada juga kategori untuk resikonya, diantaranya itu di market risk, financial risk, technology risk, people atau orang, kemudian di structure atau proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dio. Ya, selanjutnya itu ada risk management planning. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan masukannya. Ya, yang untuk pertama, definisi dari risk management planning ini merupakan proses yang memutuskan tentang pendekatan yang akan dilakukan. Ini akan bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan manajemen risiko tersebut untuk suatu proyek. Dan berikutnya ini ada masukan. Yang pertama itu ada faktor-faktor lingkungan organisasi. Berikutnya ada aset proses organisasi, ada pernyataan cakupan proyek, dan ada rencana manajemen proyek. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni. Oke, untuk risk management planning, di sini ada menyediakan beberapa informasi yang akan terkandung dalam dokumen manajemen resiko.
Yang pertama itu ada mengenai metodologi, yang kedua peran dan tanggung jawab, ketiga dana atau biaya yang akan berkaitan dengan resiko, yang keempat itu kategori resiko, kelima kemungkinan dan pengaruh resiko, dan yang keenam itu informasi mengenai definisi peluang resiko dan dampaknya. Selanjutnya itu yang menjadi pelaku untuk melakukan IT risk management itu disebut sebagai seorang risk management officer. Berdasarkan Glassdoor dan Robert Half, yang dilakukan oleh seorang risk management officer itu adalah pertama, seorang risk officer itu akan mengidentifikasi risiko keselamatan, finansial, dan keamanan yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, seorang risk management officer itu akan menyiapkan sebuah rencana dan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. Selain itu, dia juga berperan untuk mengumpulkan sebuah informasi dari klien seperti pendapatan, aset, maupun utang. Selanjutnya, dia juga berperan untuk mengelola kebijakan asuransi perusahaan, melakukan risk evaluasi yang merupakan memberikan penilaian terhadap bagaimana cara perusahaan menangani risiko yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, seorang risk management officer juga akan melakukan audit terhadap kebijakan dan kepatuhan pengambilan risiko. Dia juga berperan untuk mendokumentasikan catatan kebijakan dan klaim asuransi perusahaan. Dan yang terakhir, membangun kesadaran mengenai risiko pada staf perusahaan dengan memberikan penyuluhan atau pelatihan. Selanjutnya itu di sini kita ada menampilkan contoh general risk mitigation strategi yang terjadi secara teknikal untuk cost dan schedule risk. Selanjutnya di sini kami juga akan menjelaskan mengenai risk monitoring dan control. Risk monitoring dan control ini akan berguna untuk sebagai pengawasan yang diidentifikasi dan sisa risiko, mengidentifikasikan risiko baru, mengeluarkan rencana risiko, dan mengevaluasi efektivitas dari strategi risiko sepanjang riwayat proyek dijalankan. Selanjutnya itu output utama dari proses ini termasuk sebagai aksi pencegahan dan perbaikan yang direkomendasikan, perubahan yang diminta, dan pembaharuan untuk daftar risiko, dan sebagai rencana manajemen proyek dan aset proses organisasional. Dan yang terakhir, di sini kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu akan dilakukan assessment. Assessment ini merujuk pada pencarian risiko dan penilaian tingkat keparahan risiko yang kemungkinan akan terjadi pada suatu proyek. Yang kedua itu akan dilakukan mitigasi, yaitu penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya jika terjadi risiko dalam suatu proyek. Yang terakhir itu akan dilakukan evaluasi dan assessment, yang mana pada tahapan ini akan dilakukan evaluasi terhadap penanggulangan yang sudah dilakukan terhadap risiko proyek yang sudah dilakukan. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi mengenai risk project management. Demikian hasil presentasi kami mengenai IT risk project management dari tim 1. Terima kasih.